Andre Santos siap berjuang untuk tempat utama di Chelsea. Walau sempat dirundung ketidakpastian setelah kembali dari masa peminjaman di Strasbourg, Andre Santos kini menunjukkan tekad kuat untuk tidak sekadar menjadi pemain pelengkap di Stamford Bridge. Saat membela klub Prancis tersebut, yang juga dimiliki oleh Bluco, Santos tampil impresif dengan torehan 11 gol dan 5 assist dalam 34 laga, bahkan dipercaya menyandang ban kapten. Dalam wawancaranya bersama Diario AS, Santos menyampaikan ambisi besarnya dengan jelas. "Saya ingin tampil, saya mengincar menit bermain agar bisa merebut tempat di skuad Piala Dunia. Target saya adalah menjadi pemain reguler di Chelsea, menjadi starter yang tak tergantikan, dan meraih trofi bersama klub ini," ungkapnya tegas. Kendati belum pernah bermain secara kompetitif untuk The Blues, Santos tetap percaya diri menghadapi tantangan musim depan. Ia akan bersaing dengan nama-nama seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Romeo Lavia di sektor tengah. Namun, peluangnya bisa terbuka, terutama jika Lavia kembali mengalami cedera yang kerap mengganggu performanya. Turnamen Piala Dunia antar klub juga bisa menjadi panggung penting untuk membuktikan kualitasnya di mata pelatih Enzo Maresca. Santos juga mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan para pesaingnya di lini tengah dan siap menjalani persaingan yang sehat demi mendapat tempat di tim utama. "Saya sudah berbicara dengan Romeo dan Moises, saya sangat antusias kembali ke Chelsea. Bila menyebut nama Chelsea, yang terlintas adalah kemenangan dan ambisi merebut seluruh gelar. Termasuk di Piala Dunia antar klub, kami ingin jadi yang terbaik," tuturnya dengan penuh antusiasme. Arsenal selangkah lagi dapatkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Kiper yang kini berusia 30 tahun itu, baru saja menuntaskan musim cukup meyakinkan bersama Bournemouth sebagai pemain pinjaman. Meski sempat melakukan beberapa blunder, secara keseluruhan performanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi momentum positif bagi Kepa yang sempat dinilai gagal memenuhi ekspektasi usai dibeli Chelsea dengan nilai transfer fantastis sebesar 80 juta euro pada tahun 2018, rekor dunia untuk seorang penjaga gawang saat itu. Sebelum dipinjamkan ke Bournemouth, Chelsea memperpanjang kontrak Kepa guna menghindari kepergian secara gratis. Namun, mereka memasukkan klausul pelepasan senilai 6 juta euro dalam kontrak barunya, nominal yang sangat menggiurkan bagi klub peminat. Arsenal sendiri mulai melirik Kepa setelah upaya mereka untuk memboyong Joan Garcia Candas, karena sang pemain lebih memilih hijrah ke Barcelona. Negosiasi antara Arsenal dan perwakilan Kepa dilaporkan telah mencapai tahap lanjut. Kedua belah pihak hampir sepakat, dan transfer kemungkinan akan segera diumumkan secara resmi. Berkat klausul rilis yang tertera di kontraknya, Arsenal tidak perlu melewati proses tawar-menawar panjang dengan Chelsea. Cukup menebus nilai yang sudah ditetapkan, maka proses transfer bisa langsung dirampungkan. Kepa diproyeksikan sebagai pelapis David Raya, yang tampil impresif musim lalu dan menjadi pilihan utama Mikel Arteta di bawah Mistar. Meski Bournemouth juga tertarik mempermanenkannya, Kepa disebut lebih memilih Arsenal karena peluang meraih gelar lebih besar bersama klub London Utara tersebut. Mikel Arteta dikenal menyukai adanya persaingan sehat di setiap posisi, dan kehadiran Kepa diyakini akan meningkatkan kualitas skuad The Gunners, khususnya menghadapi jadwal kompetisi yang padat di musim mendatang. Bagi Kepa, ini menjadi peluang emas untuk bangkit dan membuktikan diri di level tertinggi. Penampilannya bersama Bournemouth menunjukkan bahwa ia masih memiliki kapasitas untuk tampil sebagai penjaga gawang elit. Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa menjadi pesaing serius bagi Raya atau bahkan menjadi andalan di ajang-ajang seperti Piala FA, Carabao Cup, atau Liga Eropa. Aston Villa lirik Nicholas Jackson, Chelsea siap pertimbangkan tawaran. Ollie Watkins, yang kini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Aston Villa di Premier League, tengah santer diberitakan bakal hijrah ke Arsenal. Di sisi lain, John Duran telah merapat ke klub Arab Saudi sejak Januari lalu, sementara Marcus Rashford gagal dipermanenkan usai masa pinjamannya berakhir. Situasi ini membuat pelatih Unai Emery harus mencari sosok baru untuk mengisi lini serang, dan Nicholas Jackson dinilai sebagai kandidat ideal. Mengutip laporan dari jurnalis terpercaya Chelsea, C. Phillips, pihak The Blues sejatinya masih memiliki ketertarikan terhadap Jackson. Namun, ada dorongan internal dari manajemen klub untuk menambah persaingan di posisi penyerang. Chelsea menilai bahwa striker asal Senegal itu belum cukup matang untuk diandalkan dalam ajang sekelas Liga Champions. Karena alasan tersebut, klub asal London ini bersedia mempertimbangkan tawaran yang masuk, meskipun mereka tidak secara aktif ingin melepas Jackson. Hal ini membuka peluang besar bagi Aston Villa maupun klub-klub lain yang berminat untuk mengajukan proposal transfer. Masih dari sumber yang sama, Aston Villa disebut sebagai tim yang paling serius mengikuti perkembangan situasi Jackson. Klub asal Birmingham itu bahkan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran resmi dalam waktu dekat. Nicholas Jackson sendiri kabarnya tidak sepenuhnya merasa puas dengan musim 2024 hingga 2025. Ia merasa menjadi sasaran kritik yang tidak adil dari sebagian pendukung Chelsea, walau sejumlah pengamat menilai performanya sebagai salah satu yang terbaik di Premier League musim ini. Meski demikian, hingga kini Jackson belum menyampaikan keinginan pindah secara terbuka. Namun, situasi bisa cepat berubah, terutama bila ia akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada pihak manajemen mengenai masa depannya.
Chelsea minati Fermin Lopez, siap sodorkan tawaran fantastis ke Barcelona. Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran besar kepada Barcelona demi mengamankan jasa Fermin Lopez pada jendela transfer musim panas kali ini. Barcelona kembali menghadapi tekanan keuangan menjelang bursa transfer mendatang, terutama terkait batasan anggaran gaji yang memaksa klub membuka opsi penjualan pemain demi mendapatkan pemasukan. Setelah sekian lama tak mendapatkan dana signifikan, terakhir lewat penjualan Ousmane Dembélé senilai 50 juta euro, musim panas ini dianggap peluang untuk mengubah kondisi keuangan tersebut. Nama-nama seperti Frenkie de Jong dan Ronald Araujo sempat mencuat sebagai kandidat penjualan. Walaupun keduanya masih bertahan, klausul rilis Araujo sebesar 65 juta euro membuat spekulasi tetap berhembus. Di tengah dinamika transfer itu, laporan dari El Chiringuito menyebut bahwa Chelsea siap mengajukan tawaran menggiurkan senilai 75 juta euro untuk Fermin Lopez. Gelandang muda berusia 22 tahun ini tampil gemilang dengan torehan 8 gol dan 11 assist dari 46 penampilan, walau masih kalah bersaing dari Dani Olmo dalam skema pelatihan si Flick. Meski begitu, peluang Chelsea untuk merekrutnya tergolong tipis. Lopez baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2029, dan dalam wawancara dengan RAC 1 pekan lalu, ia menegaskan kembali komitmennya untuk tetap bermain di Camp Nou. Inter Milan juga sempat dikabarkan tertarik, namun sang pemain tampaknya telah mantap dengan keputusannya bertahan. Barcelona sendiri akan menghadapi kompetisi ketat di sektor gelandang. Fermin Lopez harus bersaing dengan Olmo dan Gavi untuk posisi nomor 10, dan jika Luis Diaz bergabung, kemungkinan Raphinha akan digeser ke posisi tengah, mempersempit ruang bermain bagi Lopez. Kendati demikian, manajemen Blaugrana tampaknya tetap percaya pada prospek jangka panjang sang pemain dan tak berniat menjualnya dalam waktu dekat. Reece James sambut positif kedatangan Liam Delap ke Chelsea. Manajer Enzo Maresca menempatkan posisi penyerang sebagai prioritas utama dalam bursa transfer musim panas ini. Nama Liam Delap langsung menjadi target usai menampilkan performa cemerlang di Premier League musim lalu dengan torehan 12 gol dari 37 penampilan, meski timnya akhirnya harus turun kasta ke Championship. Delap, yang juga merupakan penggawa timnas Inggris U21, menyebutkan bahwa ambisinya untuk meraih trofi menjadi alasan kuat di balik keputusannya bergabung ke Chelsea. Hal ini sejalan dengan target besar klub untuk kembali meraih masa kejayaan. Kapten Chelsea, Reece James, memberikan sambutan hangat atas kedatangan Delap. Dia menjalani musim yang luar biasa bersama Ipswich, dan saya sangat antusias menyambutnya musim depan, ujar James jelang laga Inggris melawan Andorra di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dia pemain berkualitas, dan saya senang dia kini bagian dari tim kami. Di sisi lain, Reece James juga sedang menikmati momen positif dalam karirnya. Ia kembali dipanggil ke timnas Inggris oleh pelatih Thomas Tuchel, sosok yang dulu membawanya meraih sukses bersama Chelsea. Setelah melewati masa cedera yang cukup panjang, James kembali menunjukkan performa gemilang di akhir musim dan turut berkontribusi membawa The Blues finish di zona Liga Champions serta memenangkan gelar UEFA Conference League. James sadar bahwa ia harus bersaing dengan dua bek kanan top lainnya di skuad Inggris, yakni Trent Alexander-Arnold dan Kyle Walker. Meski begitu, ia tetap optimistis. Saya menutup musim dengan baik dan merasa dalam kondisi yang sangat bagus sekarang, ujar bek berusia 25 tahun tersebut. Kami semua memiliki kelebihan masing-masing, dan keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih, ungkapnya.